Itu yang LKS pertama kan senasional ya. Nah, senasional waduh saya takut banget. Video, TikTok, sama podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sekolah Menyapa episode 10. Pada hari ini, akhirnya kita bisa berjumpa lagi di Sekolah Menyapa yang ini sudah ke-10. 10 kalinya kita tampil di sini ya untuk bisa membahas seputar apa aja sih yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Nah, hari ini semoga teman-teman semua yang sedang mendengarkan Sekolah Menyapa ini dalam keadaan sehat walafiat, karena pada kondisi hari ini banyak teman-teman yang sakit gitu ya, dan mungkin seperti musiman kayak gitu, dan di kondisi pandemi hari ini kita diperkenankan untuk bisa selalu prokes dan menjaga kesehatan masing-masing. Diketahui bersama bahwa siang hari ini kita juga di sini telah menyelenggarakan secara prokes dan teman-teman di sini telah memakai masker. Tapi mohon maaf karena hari ini saya menjadi menemani teman-teman untuk bisa melaksanakan Sekolah Menyapa, saya izin untuk bisa membuka masker pada hari ini. Oke, langsung saja di Sekolah Menyapa ini episode 10 kita akan membicarakan sesuatu hal yang cukup menarik karena hari ini salah satunya episode yang bekerja sama atau ngobrol-ngobrol dengan salah satu siswa di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Siapakah dia? Nah, hari ini saya ditemani dengan Mbak Salamatus Syahidah atau biasa yang atau yang biasa dipanggil dengan Itus. Mbak Itus ini adalah salah satu siswa di kelas 12 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Silakan disapa, Mbak Itus. Halo. Boleh dibuka juga maskernya. Oke, Mbak Itus ini menggunakan baju hijau gitu ya. Jadi ini salah satu baju identitas di setiap jurusan. Kalau di SMK Mudaba, salah satunya ada jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Baju ciri khasnya berwarna hijau gitu ya. Beda dengan jurusan yang lain. Besok-besok kita akan kenalan. Nah, karena dengan Mbak Itus, gimana kabarnya Mbak Itus? Alhamdulillah baik. Baik. Sangat baik ya, karena sudah cukup lama kita sekolah gitu ya. Mungkin baiknya karena sudah sekolah lagi ya. Ya, karena sudah cukup lama bersekolah, kemudian bertemu dengan banyak teman-teman, itu membuat lebih menyenangkan sepertinya. Nah, hari ini kita ngobrol dengan Mbak Itus itu karena kita ingin mengulik pengalaman Mbak Itus atau Mbak Salamatus Syahidah ketika menjadi peserta lomba LKS atau lomba kompetensi keahlian. Sudah berapa kali Mbak Itus ikut LKS? Dua kali. Jadi sudah 2 kali mengikuti lomba LKS mewakili kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya LKS itu apa. Jadi kalau di SMK itu ada setiap tahunnya itu lomba kompetensi keahlian, lomba kompetensi siswa, bagaimana mengetahui sejauh mana siswa itu bisa ahli di kompetensi tertentu. Nah, salah satunya ini Mbak Itus mewakili BDP untuk bisa mengikuti lomba itu. Ya. 2 kali itu tahun berapa aja Mbak? 2020 sama 2020? 21. Ya. 2020 dan 2021. Berarti ketika hari ini kelas 12, waktu itu mengikuti lomba ketika kelas 10 dan kelas 11? Kelas 11 awal semester. Oh, kelas 11 semua. Berarti kelas 11 awal dan kelas 11 akhir? Oke. Ketika pengalaman pertama menjadi peserta LKS waktu itu berarti masih daring ya? Karena masih daring. Baru banget daring karena 2020. Perasaannya gimana nih mengikuti LKS? Dipilih kemudian wah, kok ternyata jadi peserta lomba LKS gitu. Wah. Perasaannya ya deg-degan yang pasti. Deg-degan, terus takut nanti harus gimana kan. Itu yang LKS pertama kan senasional ya. Nah, senasional waduh saya takut banget kayak. Takut banget. Jadi excited gitu ya, penasaran, deg-degan, takut gitu. Itu bercampur jadi satu. Tapi akhirnya mau kan ya? Iya, tapi kan buat coba pengalaman gitu. Penting ini. Jadi walaupun takut tetap dijalani karena itu akan banyak pelajaran yang didapatkan. Ketika itu persiapannya berapa bulan?
2 sebelumnya. 2 bulan? Iya. Cukup lama berarti ya? Kalau nggak 1. Ya, something. Ya sebelumnya. Oke, berarti sekitar 1-2 bulan persiapan. Menurut kamu itu cukup menyenangkan nggak ketika persiapan LKS? Karena tahun 2020 itu setahu saya itu awal banget ada lomba daring gitu ya. Terus kemudian kamu mewakili sekolah tingkat nasional pula. Nah, itu ketika persiapan 2 bulan itu menurut kamu cukup nggak? Dan bagaimana guru-guru di sini mensupport kamu untuk bisa mengikuti lomba itu? Pastinya menyenangkan. Karena kan itu seleksi dulu kan satu sekolah. Terus disuruh sama Budela. Kan LKS pertama masih ada Budela. Terus seleksinya disuruh bikin podcast sama video juga. Itu kan sama teman-teman juga ya, pastinya menyenangkan sih. Oke, terus gak sepi. Nggak sepi. Walaupun waktu itu daring, tapi teman-teman support menemani proses ya. Iya. Oke, nah yang menarik berarti itu menjadi pengalaman pertama kamu untuk mengikuti lomba podcast pula. Itu menjadi podcast pertama kamu waktu itu? Iya. Iya. Kan itu podcast tahap kedua. Tahap keduanya podcast gitu. Ngomong-ngomong sampai tahap berapa? Cuma 2. Nggak apa-apa, sampai 2. Berarti 2 itu tahap pertama apa, tahap kedua apa? Tahap pertama yang buat BMC. Yang di video YouTube itu loh, Bu. Oh, BMC. Terus BMC itu apa? Mungkin ada yang nggak tahu. BMC itu strategi bisnis tapi berbasis kayak kanvas di kertas gitu ya. Bisnis kanvas model. Ya, itu panjangannya. Apa bisnis model kanvas sih BMC. Oke, kembali. Terus jadi yang pertama bikin strategi usaha bisnis. Kemudian yang kedua bikin video, TikTok sama podcast. Foto. Oke, berarti lumayan banyak ya proses yang kamu dapatkan ketika mengikuti LKS ya, walaupun cuma sampai tahap 2, tapi itu kamu banyak mendapatkan pelajaran di situ. Kemudian tadi kan katanya 2 kali ikut LKS. Nah, yang kedua ini tahun 2021 itu bedanya apa ketika dengan LKS yang pertama? Kalau yang pertama kan daring. Kalau yang kedua itu offline, jadi ke tempat lokasi offline. Perbedaan atmosfernya atau perasaannya atau ketika hari H lomba deh? Iya, lebih deg-degan. Lebih deg-degan. Iya kan ke sana. Jadi kalau di sini kan kayak masih bertemunya masih satu sekolah aja nih. Kalau di sana kan ketemu banyak orang. Banyak pengalaman juga. Banyak pengalaman karena akhirnya lebih excited. Nah, apa sih yang kalau kamu bisa merangkum setelah mengikuti LKS ke-1 dan kedua di kelas 11 kemarin, pelajaran apa yang kamu dapatkan? Ternyata setelah mengikuti LKS itu kamu jadi gini gitu. Jadi lebih lebih pandai ngomong. Terus nggak apa-apa kan ada presentasi. Kan di sana presentasi dua-duanya juga. Presentasi ya, terus presentasi KMC presentasi bikin video terus ketika nggak pinter-pinter banget sih. Ketika luring juga presentasi kan? Iya. Kayak sosialisasi sama teman-teman. Berarti bisa saya sebut pengalaman public speakingnya juga lumayan ya. Maksudnya akhirnya diawali dari situ, gitu. Berkembang dari situ, betul? Apalagi ya? Bisa bikin PowerPoint. Dulu kan masih belum bisa banget. Terus apalagi? Apa ya? Secara mental deh. Lebih berani. Gimana? Nggak apa-apa iyalah. Kemarin sebelum LKS kamu nggak punya ternyata nggak punya bayangan bahwa kamu bisa maju, ternyata sekarang bisa maju ke dalam formasi public speaking gitu. Sekarang bisa. Selain itu banyak hal yang tidak kamu dapatkan ketika di bangku sekolah nggak? Apa ya? Misalkan materi-materinya sebetulnya ada, tapi ketika di LKS ternyata lebih didalami lagi, gitu ya. Terakhir,
apa sih yang ingin kamu sampaikan ke adik kelas nih? Karena kan LKS ini kan setiap tahun gitu ya, dan Pesan kamu udah apa ya? 2 kali ikut dengan suasana yang berbeda. Kalau misalkan ada LKS lagi, itu ditunjukkah atau misalkan harus mengajukan diri gitu? Apa yang ingin kamu sampaikan ke adik-adik itu? Apa ya? Iya, nggak apa-apa mencoba aja gitu, nggak apa-apa ikutin. Terus nggak apa-apa mencoba, ikuti, terus lakuin maksimal, jangan setengah-setengah kayak saya. maksimal. Jadi Iya. yang bagus adalah tadi ketika Mbak itu tadi takut tapi mau berani. Jadi coba aja nggak apa-apa. Iya, coba. Lakukan aja. Terus kemudian semangat maksimalkan proses. Iya, Begitu. maksimal. Nah, kira-kira nih untuk terakhir lagi ya nggak apa-apa. Iya. Kalau semisal ada adik-adik yang di SMP nih, kalau mau masuk ke SMK Mudaba, terus kok kepengen ada penasaran masuk BDP, menurut kamu menarik nggak di BDP? Menarik sih. Menarik banget lah. Ya banget. 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 Terus? Di apa? Iya, di pemasaran. Oh, pemasaran. Apa yang dipelajari di jurusan pemasaran di BDP? Banyak. Iya. Bisa kasir, di kasir. Terus Bisa, keterampilan di kasir, pelayanan niaga. Terus cara nata produk. nata produk, Apa sih display? display, Mendisplay ya itu. digital marketing. Ya itu tadi. Nah, terus apalagi sekarang bisnis online juga sudah mulai merambah gitu ya. Jadi bagi adik-adik yang di kelas 9 yang menonton video ini, jangan takut untuk masuk ke BDP Seru. gitu. Seru banget. Karena Mbak Itus aja udah 2 kali masuk LKS gitu ya. Jadi teman-teman juga akan punya kesempatan bisa mengikuti LKS ataupun aktivitas-aktivitas lain di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Nah, tambahan info, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Salamatus Syahidah terkait dengan pengalamannya yang cukup menarik gitu ya, walaupun Mbak Itus kayak masih malu-malu gitu ya, tapi it's okay Malu. gitu, karena Okay. ini sudah pengalaman yang beberapa pengalaman yang sudah dilalui, tapi karena nggak intens gitu ya, jadi mungkin masih malu-malu untuk bisa menyampaikan pengalamannya, tapi itu cukup menarik karena Mbak itu sudah bisa berani mendobrak ketakutan itu. Ketika awalnya takut jadi berani, ketika awalnya nggak mau jadi mau, kemudian ketika awalnya biasa-biasa aja jadi punya, oh akhirnya saya punya pelajaran yang bisa saya dapatkan ketika ikut LKS, ketika masuk BDP, ketika bergabung di Mudaba gitu. Jadi itu yang harus kita pelajari gitu ya, kita contoh bahwa ketakutan itu harus kita dobrak agar kita bisa berproses dan mempunyai pengalaman lebih. Harus kita lawan. Gimana? Harus kita lawan. Harus kita lawan gitu. Jadi harus berani, harus kita lawan ketakutannya. Nah, untuk informasi lanjutan bahwa di sini di SMK Muhammadiyah 2 Bantul sudah masuk ke periode pertama. Jadi dari Januari sampai Maret sudah masuk ke periode pertama pendaftaran. Jadi bagi teman-teman adik-adik di SMP gitu ya yang masih bingung mau sekolah di mana, bisa sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Banyak kompetensi keahlian yang bisa kalian pilih, ada 5, salah satunya di BDP. Besok-besok kita akan belajar lagi untuk mengetahui kompetensi keahlian yang lain. Nah, apa aja sih ketentuan atau keistimewaan untuk bisa mendaftar di SMK Muhammadiyah 2 Bantul di periode pertama? Kalian bisa ceknya di Instagram Mudaba, kemudian ada potongan-potongan harga yang menarik, kemudian ada hal-hal yang kalian dapatkan lebih di sana. Oke, terima kasih Mbak Itus atas obrolannya pada siang hari ini. Semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.